Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kula inzanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuran. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika asiban. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asa. Bi ilmi ulama, bi adlil umara, bi saqwatil aqniya, wal fuqara mudahin. Man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian untuk bersama-sama melaksanakan sholat duha. Setelah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, secara pribadi saya baru selesai menyampaikan dakwah pada kuliah subuh tadi, dan kemudian melanjutkan kajian duha di Masjid Al-Ittihad Tibet, Masjid Raya ini. Dan nanti malam juga maghrib akan diadakan tablik akbar di Masjid Darul Ma'arif Kafling DKI Jakarta Timur. Malamnya lagi ba'da Isya saya juga akan berdakwah dalam rangka haul di pesantren Ta'jul Alawi yang berada di Bogor. Jadi dalam satu hari ini 4 kali berdakwah, dan itulah komitmen, itulah bentuk nyata daripada syukur. Ilmu yang paling tinggi di dalam Islam ini, berulang-ulang saya katakan kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia, baik yang berada di perkotaan, baik yang berada di pelosok-pelosok pedesaan, di pesisiran pantai, di gunung-gunung. Karena saya adalah orang yang berdakwah berkeliling Indonesia, mulai dari tempat-tempat terhormat sampai kepada tempat-tempat yang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan kalau saya menerangkan beberapa tempat yang ada di pedalaman, di perbatasan, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, ada satu pulau namanya Pulau Midai,
barangkali tidak ada ustadz yang ada di Indonesia ini yang pernah ke sana, karena memang tempatnya itu menempuhnya cukup berat. Dari Natuna saja 8 jam. Pulau Midai, ada juga satu di lembah pegunungan yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, Desa Laluasa. Makanya saya sering sebut, Jakarta ini bukan medan dakwah. Jakarta ini medan mencari nafkah. Kalau mau cari nafkah di Jakarta, kalau mau berdakwah keluar dari Jakarta. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Jangankan jamaah, orang yang sudah makom ulama pun, yang sudah kelasnya sudah da'i, bisa berubah, bergeser karena tinggal di Jakarta. Jadi saya simpulkan, Jakarta itu bukan medan dakwah, medan mencari nafkah. Saya jarang berdakwah di Jakarta, kecuali memang jadwal keluar saya kosong. Tapi sejak nanti akhir Oktober sudah keluar, saya sudah ke Sumatera sampai ke Belangpidi, sampai Desember di Aceh. Itulah syukur. Ilmu yang paling tinggi di dalam Islam bukan karena kita menghafal 30 juz Al-Quran, bukan jago pidato, bukan juga di kepala kita ini bersarang ribuan juz, bukan. Tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali syukur. Banyak contohnya orang sudah berilmu tapi tidak pandai bersyukur. Nanti sebentar setelah saya ceramah tadi, saya dipanggil, Ustaz, usai ceramah nanti ada nikmat pemberian untuk menjawab kesusahan yang ada di Sulawesi Tengah dan Lombok, saudara-saudara kita yang ditimpa dengan musibah. Jawabannya sederhana. Kenapa kita ditimpa musibah? Karena tidak pandai bersyukur. Ilmu yang paling tinggi itu, wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah kitabamu ajalah wa mayuri sawabad dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasi syakirin. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali illa biidnillah kitabamu ajalah, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuri sawabat dunya, kata Allah, barang siapa menghendaki meminta pahala dunia, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Wa mayuri sawabal akhirat, barang siapa meminta menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Nah, di ujung daripada ayat itu yang bagus sekali, wa jannasis syakirin, kami balaskan dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskurun. Kata Allah, tapi kebanyakan manusia ini memang tidak pandai bersyukur. Bantuan moral, bantuan finansial tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya. Tetapi bantuan iman itu yang lebih penting. Berapa ribu triliun kita bantu saudara-saudara kita, tetapi kalau kesadaran untuk bertakwa kepada Allah lemah. Nanti dari sini kita bantu, besok lagi apakah musibah ini sudah selesai? Selagi masih banyak dusta dan munafik di tengah bangsa ini tidak akan berhenti. Kalau lanjut, iya masih tetap banyak musibah. Saya
sebelum Palu itu gempa, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Di Sukabumi saya berdakwah, saya katakan nanti setelah Lombok ada lagi. Di mana? Ada di Indonesia, masih panjang. Kalau di Jakarta Ustaz, enggak. Kalau Jakarta enggak. Amin ya Rabbal. Enggak. Betul Jakarta banyak maksiat, tetapi di Jakarta masih lebih banyak orang yang takwa. Memang umat Nabi ini ketika dia menjadi kufur karena dia iri, dia dengki. Kenapa? Kehidupan ekonominya lemah. Disitulah kata Nabi, umatnya mulai mengalami keguncangan. Makanya waspada, kata Rasulullah SAW, ihzaro salasa asnafin minan nasi wahum. Ihzaro salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Karena 3 golongan ini yang mengundang bencana. Yang pertama, al ulamaul ghafilun. Yang pertama, ulama yang lalai. Karena kata Nabi, qimamud dunya bi arba'ati asaf. Tertibnya, teraturnya dunia ini karena 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Mautu alam, mautu alim, mautu alam. Matinya ulama berarti matinya alam. Faqala Nabi yang bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya ulama, mati alam. Mati ini penjabarannya luas. Bukan mati wafat, bukan karena kembalinya seorang ulama. Bukan. Al ulamaul ghafilun wal fuqaraul mudahinun. Yang pertama adalah ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, orang fakir yang sombong, sudah miskin sombong. Wal mutasawwifunal jahilun, dan orang sufi yang bodoh. Di satu sisi, yang mengundang bencana selama ini adalah karena pecahnya ukhuwah Islamiyah. Pecahnya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Kata Allah, kalian orang beriman tidak mau bersatu, nanti saya satukan kalian dengan bencana. Wa asabah min musibatin illa biidnillah. Turunlah musibah. Lombok dihujam dengan bencana gempa bumi, tsunami. Subhanallah. Malam 7, sekian, pagi 6, sekian, sore 5, sekian, bertubi-tubi. Tapi anehnya Bali, tetangganya Lombok, aman. Logika manusia ini kadang-kadang bergeser dengan kemampuan kekuasaan Allah. Maunya kita, logika kita manusia ini, maunya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Supaya lebih sederhana begini, ibu bapak pergi ke rumah saya, bertamu ke rumah saya, lalu saya suguhkan minuman. Pertama saya berikan kopi atau teh. Enjoy yourself at home. Anggap rumah sendiri, bebas. Tiba-tiba anak saya lewat di meja tempat saya menyuguhkan minuman, lalu dia jatuhkan. Anak saya itu umurnya 1, 2, 3 tahun. Umur 3 tahun dia jatuhkan minuman itu, dia senggol, entah sengaja atau tidak, dia jatuhkan minuman itu. Saya tanya kepada ibu bapak, tersinggung atau tidak? Kalau orang berpikir sehat,
berakal sehat, dia nggak bakal tersinggung, karena yang menabrak ini adalah anak kecil, harap maklum. Tapi sebaliknya, yang menabrak itu adalah istri saya, lalu setelah ditabrak minuman itu jatuh, mukanya cemberut. Tersinggung nggak? Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Anak kecil, anak saya tadi menggambarkan orang kafir, dan orang besar tadi, orang dewasa tadi adalah orang mukmin. Sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak. Allahu Akbar. Itu namanya golongan apa? Golongan apa? Bukan kafir, golongan mun, bukan mus, bukan kaf, mun. Mesti pakai bahasa ironis. Jangan sebut nama, undang-undang sekarang. Saya benci ibu, jadi undang-undang. Produk mun. Azan dilarang, LGBT didukung, disupport. Azan dilarang. Yang melarang mus atau kaf? Mun. Baru ditanya tadi sudah lupa. Yang melarang bukan mus, bukan kaf, mun. Lebih bahaya daripada kaf. Jangan bu, kena undang-undang. Direkam ini, Ustadz Jaya sudah dilapor. Jangan ibu. Ente berlapis-lapis pakai pasal manusia, saya pakai pasal Allah. Quran surah At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim. Ente silakan pakai pasal angka-angka, nomor-nomor buatan otak saya pakai angka-angka dan nomor-nomor hukum-hukum. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu. Kata orang Betawi begini, kata Allah, wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah melawan orang-orang kafir, berperanglah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Berarti kalau kufar wal munafikin, golongan munafikin ini berarti bukan kufar, bukan kafir. Tapi siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang mengundang bencana. Bali nggak ada yang mati, Bali nggak dihujam gempa. Kenapa Palu yang begitu jauh? Logika kita harusnya Bali, Lombok dan Bali. Kenapa Palu? Saya orang Sulawesi, dekat dengan Palu. Dulu Palu itu provinsinya Suluteng, Sulawesi Utara Tengah. Yang namanya Pantai Talise memanjang sampai ke Donggala itu dari jam 6 sore, dari jam 5 sore orang mulai membuka lapak di situ, lapak maksiat. Kita menggunakan kekuasaan Allah, ente tidak berdaya. Yang kedua, kezoliman. Kenapa Allah suruh perangi? Kenapa Allah suruh perangi? Innahum billahi wa rasulihi. Karena mereka itu telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bukan mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik.
dilarang oleh Allah, bahkan mendoakannya pun nggak boleh masuk dalam barisan itu. Orang yang sudah munafik terhadap agama Islam, Allah perintahkan. Itu tadi ayat 73. Ayat yang ke-84 dalam Quran surah Taubah, Allah katakan jangan engkau doakan Muhammad, bahkan berdiri atas kuburnya pun jangan. Saking kerasnya itu. Oh jangan, tapi itu kan ulama Ustaz. Nggak bisa. Orang kalau ulama tidak lalai. Ulama kerjaannya dia senantiasa berhadapan dengan umat. Bukan konsep politik yang dia jalankan. Konsep apa? Akhirat. Konsep akhirat. Bagaimana manusia berperilaku, bagaimana umat Nabi tertib dalam hidup. Konsep akhirat. Dia tidak ada maksud politik. Enggak ada. Memang kita disuruh berpolitik. Kenapa? Untuk menyelamatkan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Sekalipun ada seorang ustadz mengatakan, oh ini kan karena lempengan dari laut, dari dasar laut Sulawesi begini. Kenapa ente tidak jadi ahli geologi? Ente kok jadi ustadz? Inilah kalau pekerjaan bukan ahli yang pegang begini. Ada sudah jadi ustadz mau jadi politikus. Sudah jadi ustadz mau jadi arkeolog. Sudah jadi ustadz mau jadi astronom. Makanya seperti siapa ini wakil presiden Sandi, dia pengusaha tapi hati ulama. Jangan dibalik, ulama berhati pengusaha. Nah, itu lalai. Berdasarkan hadis kan begitu. Tertibnya dunia ini bi ilmi ulama'i, karena ilmu para ulama itu pertama. Yang kedua bi aidil umara, pemerintah, presiden, kepala negara yang adil. Kalau nggak adil, maka sebagian manusia memakan manusia lainnya, sebagaimana serigala memakan kambing. Gonama. Ini yang sudah terjadi sekarang ini. Jangan coba-coba. Semua peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis-hadis tadi itu jauh sebelumnya, 1500 tahun baru terjadi sekarang. Oh, kita beriman tapi bagaimana tidak gempa? Jam 6 bukannya sholat, maksiat. Dan saya kalau lihat kesaksian-kesaksian di TV, kami haus. Siapa dalam hatiku, siapa suruh nggak puasa kemarin? Kok bisa begitu, Bu? Bu, lihat begitu saya langsung identik dengan puasa. Mungkin kemarin tidak puasa. Di Sulawesi sana, kalau 3 hari katanya baru menyambut Ramadan, rumah makan tutup siang hari. Tapi kalau sudah 3 hari lewat, boleh buka. Boleh, asal sudah lewat 3 hari. Hadis dari mana? Yang sebenarnya umat Islam itu kalau siang hari jangan menjual makanan. Itu kalau tebal imannya. Kalau tipis 3 hari boleh tutup. Nanti 4 hari bisa buka. Ini yang kata Nabi, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi. Kau boleh bersembunyi di hadapan sesamamu, di depan kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Sandiwara kau di hadapan orang, tapi kau tidak bisa bersandiwara di hadapan, berdusta kau di hadapan manusia, tapi Allah tak pernah bisa kau dustai. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi. Coba, barangkali kita sudah demo, dibilang dicelah kita, dicari-cari alasan kita. Oh, bukan persoalan kita bela Jokowi, bukan persoalan kita bela Prabowo. Ustadz Yahya itu pendukung Prabowo. Kenapa kalau saya dukung Prabowo? Ada urusan apa dengan ente? Prabowo bekas tentara, bapak saya pensiunan tentara, anak tentara dukung, anak Hansip dukung, anak PKI dukung.
PKI. Ada urusan apa demokrasi? Coba kalau saya bilang dukung Jokowi, oh nggak bakal dilapor saya. Nanti di penjara, bagus kalau masuk penjara. Bisa bimbing narapidana. Sufufakum fa inat taswiyata sofa minta mami sholat. Jadi imam. Ajar narapidana yang kafir saya Islamkan. Masya Allah. Kalau illa biidnillah, jika Allah izinkan. Umar bin Khattab, orang dari kafir dapat hidayah. Malu gak bapak ibu yang sudah lahir dari kecil Islam, munafik terhadap Islam? Malu gak? Harusnya malu. Orang yang menghina Islam gak butuh suara umat Islam kita jadikan teman. Itu namanya zalim. Mendoakan orang zalim berarti apa kata Nabi? Mendurhakai Allah. Jangan doakan orang zalim, doakan tapi cepat mati. Begitu. Doakan tapi doakan supaya cepat mati. Hati-hati. Saya bagus ya. Saya orang Sulawesi. Begitu datang, jadi yang saya tahu Al-Quran itu nggak abu-abu kan. Bahkan Al-Quran itu keras, lebih keras dari saya, lebih keras dari Habib Rizik. Apa yang Allah katakan kepada orang, contohnya kepada orang kafir, apa yang Allah katakan? Inna syarrat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Keras atau bu? Mau keras atau lembek? Mau keras, ibu-ibu? Mau? Keras sekali itu. Hewan sudah binatang, sudah makhluk buruk, binatang buruk. Orang kafir. Oh jangan Ustadz, kalau ada orang munafik ketemu ayat begini yang suka-suka jilat pantat kafir, yang menantang Ustadz Somad untuk ke Jawa itu, yang gondrong, yang suka masuk ke gereja kalau Natal, suka pidato dalam gereja, saya pendeta, keluar dari pendeta, dia mau jadi pendeta. Innalillahi. Yang suka pidato di gereja tuh, yang suka jilat-jilat pantat kafir, lebih baik mati melarat miskin saya. Dia katakan apa? Orang yang munafik begitu, kok bisa-bisanya suka menjilat kafir, hidup dengan kafir, nggak malu masuk masjid, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan dicampur-campur. Saya dari pendeta masuk Islam, sadar betul. Oh, satu kali beriman, satu kali lahir, satu kali beriman, satu kali meninggal, satu kali berikatan mustaufizatan ala rukabi, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Baru dibaca amal-amal kita. Wa kula insanin alzamna ta'irau fi unuqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu masyurun iqra kitabaka binafsikal yauma alaika asiban. Kitaba yalqahu masyurun, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Mau kemana kita? Mau berbohong kemana kita? Saya dari kafir masuk Islam, begitu bersyahadat bersih, putih. Masih ada tisu nggak ini? Nggak, kalau kasih contoh nggak usah ambil di Arab, terlalu jauh. Gini, ini. Udah lihat, Bu? Apa ini? Enggak. Apa ini? Bersih. Bagaimana Pak? Bersih kan? Putih, nggak ada catatan.
Itu tuh orang dari kafir yang masuk Islam, bersih, nggak ada catatan. Justru kejahatannya menjadi kebaikan. Apa nggak disyukuri yang begitu? Disyukuri, alhamdulillah. Nikmat paling berharga yang tidak bisa dibeli ya Allah, yaitu hidayah, petunjuk, keselamatan dunia wal akhirat. Hanya kepada saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak Engkau berikan ya Allah, sementara kafir di luar sana asik dengan kehidupan kekafiran mereka. Engkau tidak memberikan petunjuk. Ayo, mana yang lebih berharga? Ibu kaya raya, bapak kaya raya, tapi ibu tidak beriman kepada Allah. Saya lebih memilih hidup melarat, jujur di hadapan Allah. Saya beragama Islam. Itu yang saya rebut, itu yang saya dapati sekarang, ketenangan jiwa. Sudah masuk dalam Islam, jujur kepada Allah, jujur kepada umat Nabi. Masya Allah. Saya mau tanya kepada ibu bapak, jujur sajalah, kalau bukan karena Islam, Jokowi bisa jadi presiden nggak? Nggak bisa. Coba kemarin waktu Jokowi mencalonkan diri, namanya Matius, namanya Markus, namanya Stefanus. Orang terus identik, ini kafir, jangan pilih. Jadi kita hidup, kita bisa, ibu-ibu bisa pakai barang emas, kita punya mobil, kita punya aset, kita punya harta, bahkan aset menjulang sampai ke langit. Itu karena Islam. Jadi Islam jangan dihianati. Itu saya bisa masuk Islam, meninggalkan kekafiran, mendapat petunjuk, itu karena Islam. Jadi tidak bisa dihianati Islam ini, dijaga, dilindungi. Kalau Islam dihianati, agama Allah ini sampai kita hianati, berapa lama kalau Allah perintahkan gunung dalam Quran surah Al-Waqiah, coba kirimkan 1 letusan dulu. Orang Palu menangis. Saya nonton TV, saya cuma bilang, nah itu baru kalian rasa. Kalian dari dulu, saya begitu masuk Islam, sasaran pertama saya dan istri berdakwah Sulawesi Tengah, Palu. Ada yang menghina, wah itu nggak betul. Tahun 2009 saya buka topi saya pergi ke pinggir laut, saya menangis di lautan itu. Gubernur Longki Janggola itu kenal sekali sama saya, coba tanya beliau. Coba ya Allah. Makanya ada jamaah dari Palu SMS ke saya dan saya balas, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bantu, kita bantu secara finansial, kita bantu. Tapi kalau mulut kita takabur, kita tidak tahu bersyukur, kita menganggap bahwa bangunan-bangunan ini, ekonomi kita, negara kita, wilayah kita dibangun oleh manusia. Oh ini karena Jokowi. Malam kau angkat, kau puji manusia, kau tidak sadar illah biidnillah. Malam ngomong, ini kan karena Pak Jokowi. Oh Allah kalau bangun dia bisa rombak dalam 1 detik. Hati-hati, hati-hati. Kalau dia bangun, manusia bangun sampai tinggi, sampai ke langit gedungnya, Allah utus malaikat paling kecil saja di sana datang. Coba goyang dulu gedung itu, goyang dulu. Lari di situ Bondo, lari keluar, nggak pakai, tinggal pakai sarung, lari kabur keluar. Gemetar. Hari apa tuh gempa di Tasikmalaya? Di rumah sudah begini kami suami istri. Istri saya sudah Allahu Akbar. Saya bilang alhamdulillah dek, supaya kita mati syahid. Kok bisa begitu Pak?
Ayo Pak lari. Saya bilang enggak, saya mau tunggu dia robohin supaya saya mati syahid. Lelah hidup di dunia, saya bilang. Saya bilang, sama itu ada istri saya, dia mau lari bawa anak gendong. Mau lari kemana kalau sudah waktunya? Ente mau sembunyi kemana? Illa biidnillah. Mau lari kemana? Nggak bisa lari. Pasang badan, minta bila perlu. Husnul khatimah. Coba ibu lihat yang di YouTube tuh, perempuan-perempuan yang di pantai Talise itu sampai ke Tondo itu daerah maksiat, daerah maksiat. Ada 100 orang beriman di suatu daerah, 80 maksiat, 20 yang takwa, hancur daerah itu. Kalau di Jakarta ini 3 juta maksiat, insya Allah 8 juta masih takwa. Amin ya robbal. 8 juta. Lupa bayangkan setiap kuliah duha begini, kuliah subuh, Jakarta rame. Masih banyak yang bertakwa dibandingkan, masih banyak yang takwa, yang mus dibanding mun. Nggak boleh jelas sekarang bu, nggak boleh. Kalau jelas kan ada lik. Bagus juga saya, bapak dapat pelajaran juga saya. Iya ya, nggak boleh keras. Kiai, jangan kiai, jangan sembarang-sembarang. Jangan. Apalagi saya bukan kiai begini. Mantan kafir. Jangan, nggak boleh. Nanti kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Di dunia begini kita belum tahu. Ibrahim pernah ragu, karena iman manusia itu biasa turun naik. Ibrahim bilang begini, ya Allah, cobalah buktikan, tunjukkan kepada saya engkau membangunkan orang mati. Karena peristiwa membangunkan orang mati ini cuma terjadi 1 kali dalam sejarah, yaitu Nabi Isa. Allah katakan, masih ragu engkau sama saya wahai Ibrahim kepadaku? Kata Ibrahim, bukan ragu ya Allah, tapi saya mau lihat. Al-Baqarah 260. Kata Allah, kau cari 4 model burung, cincanglah burung-burung itu dan taruhlah di atas gunung, campur dagingnya, tandai warnanya, lihat utuhnya, kau cincang dia, darahnya. Para mufassirin mengatakan darah dari keempat burung itu dicampur, letakkan di keempat gunung itu dan panggil mereka. Al-Baqarah 260. Benar, datang tuh burung-burung itu dalam keadaan utuh. Jadi apa yang kita mau ragukan di dunia ini? Apa yang hendak kita cari? Saya bangga walaupun cuma 1 ayat yang Allah percayakan di lidah saya. Saya bangga berkeliling Indonesia mengislamkan orang-orang kafir dan meneguhkan iman saudara Muslim. Syukuri saya. Modal di badan yang menempel ini beda dengan dulu. 12 tahun lalu, dari bawah sampai ke atas mahal semua. Bapak ibu tahu bagaimana seorang pendeta penampilannya? Tapi saya mampu hidup dengan cara begini sekarang. Tanah Abang 35.000. Loh iya memang benar. Gamis 120. Bukan cap Haramain, bukan. Cap kong kalingkong. Enak saya hidup ya jadi orang Islam. Tenang saya. Karena saya sudah tahu paling tinggi 120 tahun selesai. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun, pulang kampung. Nah, apakah orang-orang munafik ini masuk surga? Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Janganlah wahai Muhammad engkau melaksanakan solat untuk seseorang yang mati dari antara orang-orang munafik. Ala takum ala qabri
dan janganlah wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburan mereka. Artinya jangan mendoakan. Ada tulisan abada untuk selama-lamanya. Coba Ustaz baca, agak lupa saya ayat itu. Abada itu berarti selama-lamanya kan? Abada. Wala tusolli atau 84. Coba, kalau tidak salah ada kata selama-lamanya, bukan cuma pada waktu itu. Jadi janganlah pulang dari masjid ini jangan lagi munafik ya. Kalau sudah tahu benar, bela yang benar, bela yang benar. Ada seorang ustadz bicara di YouTube, oh saya tidak mau ambil pusing dengan politik yang ada sekarang. Pokoknya saya tidak mau pusing. Namanya masyarakat Indonesia ini, siapapun presidennya, memang begini rusak masyarakat Indonesia ini. Ini kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Jadi ini nih model-model begini nih, ustadz amplop begini. Yang penting ceramah pulang bawa amplop. Dia terlalu khawatir. Percaya sajalah, bukan nanti berdakwah kau dapat rezeki keberkahan dari Allah. Bukan kau meninggalkan keulamaanmu kemudian ente hidup sebagai politikus, terlalu ragu dengan pertolongan Allah. Mulia sekali ya. Nabi ajarkan kita hormati orang itu karena apa? Karena apa? Pangkat, harta? Bukan. Hormati manusia itu karena akhlak, akidah. Ini sekarang terbalik ya. Sampai terbungkuk-bungkuk ada ulama saya nonton. Ulama di Indonesia bungkuk-bungkuk. Hampir patah ini saya lihat ya. Hampir patah tulang belakang ini. Terus saya nonton juga ada kepala negara ketemu orang Cina sampai terbungkuk-bungkuk begini. Kepala negara di mana Ustaz? Nggak tahu di mana. Jangan kena delik. Hati-hati sekarang. Hati-hati. Oh lantas sudah dilapor Yahya berhenti, justru tambah kencang saya. Lepas jangan ente lapor tambah kencang. Nggak pernah tuh saya hubungi, Ustadz Gus Nur di mana, Ustadz Haikal di mana? Enggak, kami nggak saling kontak. Enggak, jamaah saja yang tahu kami sama-sama. Apa pernah saya telepon Ustadz Haikal, saya mau ceramah begini, Ustadz Somad, saya mau ceramah materinya begini? Enggak, kami nggak saling kontak, nggak pernah. Sedangkan saya dengan Habib Bahar nanti malam baru ketemu. Sama-sama dia orang Manado, saya juga orang Manado. Habib Bahar Smith. Nggak pernah saling kontak, tapi kenapa materi kami sama? Karena kami takut kepada Allah dan Rasul. Takut kami. Lebih baik kami terpenjara, lebih baik kami mati di jalan Allah demi menegakkan kebenaran Allah, daripada kami harus menjadi penjilat, malu sebagai pendakwah. Hukuman seorang pendakwah lebih berat daripada jamaah. Apalagi saya sudah masuk Islam begini, sudah difitnah, sudah dicaci maki, sudah putus hubungan dengan keluarga dengan satu prinsip, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Enggak murah, mahal. Justru yang begini nih mahal. Mati, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana saya ke jalan ke bandara, Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah, selfie dulu. Saya bilang sama Allah, tengok ke langit saya, ya Allah, masih ada orang sayang sama saya ini. Padahal maksud saya, biarlah seluruh manusia di dunia ini benci saya, tapi Allah yang senang. Daripada semua senang, Allah benci. Ente jalan 10 meter, jantung. Al-Ittihad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Oh, ada yang meninggal dunia. Siapa? Bukan Mun. Jangan disolatkan Pak Imam, ini Al-Quran wajib.
Tidak boleh sebenarnya. Jangan kompromi lah kita orang Islam. Kalau sudah jelas-jelas menghina Islam, menghina ulama, menghina kesucian daripada tauhid, jangan disalatkan. Itu Al-Quran loh, tafsir. Mana ahli tafsir? Panggil. Jangan terlalu kompromi. Nah ini kan orang dari kafir, ngapain dia tafsir Quran? Enggak, dulu saya kafir, sekarang bukan. Dulu saya kafir, tapi sekarang bukan. Saya ustadz sekarang. Ustadz yang lebih tinggi lagi pangkatnya apa? Al-Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk.